Bismillahirrahmanirrahim, sahabat salam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mencari jodoh, kita harus lebih selektif dan tidak boleh semena-mena. Kenapa? Karena menikah itu hanya sekali dalam seumur hidup, dan terlalu lama hidup dengan seorang yang ternyata tidak tepat ataupun salah. Islam sendiri begitu mencintai umatnya dengan memberikan petuah ataupun tips-tips bagaimana mencari jodoh yang baik. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW, Rasul memberi pesan bagi seorang perempuan, kalau ada laki-laki yang datang melamar, lihatlah kepada dua hal. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu. Kalau agamanya baik, akhlaknya baik, maka terima. Dia jadi calon kita ataupun calon suami kita. Kemudian kepada laki-laki pun diberikan petuah. Tungkahul mar'ah li arba'in. Nikahilah seorang perempuan, selektiflah dalam mencari jodoh, dalam mencari calon ibu bagi anak-anakmu dengan melihat kepada 4 hal. Baik, kita akan bahas yang pertama, sahabat salam. Yang pertama, 5 liha. Lihat karena hartanya. Orang kaya kah? Sudah cukup kah? Tapi di sini bukan maknanya kaya, melainkan bertanggung jawab atau tidak. Karena banyak seorang laki-laki yang kaya raya, tetapi itu adalah harta orang tuanya dan dia tidak bertanggung jawab sama sekali. Dia tidak berkeringat sama sekali mencari harta untuk menafkahi anak istrinya. Maka lihat bagaimana laki-laki yang bertanggung jawab dan terus berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan pasangannya. 5 liha, karena hartanya. Yang kedua adalah lijamaliha, karena cantiknya. Lihat perempuan, lihat laki-laki dalam mencari jodoh itu boleh dengan tips lihat cantiknya. Kenapa? Karena kecantikan walaupun tidak full memberi kebahagiaan, tapi paling tidak menyegarkan mata kita. Dia menawan hati kita. Bangun tidur, melihat seorang istri yang cantik, wajahnya segar, tersenyum indah. Kita berkata dalam hati, Alhamdulillah ya Allah, begitu indah wajah istriku, menjadi qurrata a'yun, begitu indah wajah suamiku. Kenapa? Karena menikah adalah waktu yang lama. Di tempat tidur kita bertemu, ke kamar mandi kita bertemu, aktivitas apapun, tidak ada yang bisa menggantikan. Maka carilah yang bahasa anak sekarang itu disebut dengan good looking. Itu bisa menambah rasa mahabbah atau cinta kita. Yang ketiga, linasabiha, karena nasabnya. Lihat bibit bebet bobotnya. Siapa orang tuanya, bagaimana track record keluarganya, kemudian keturunan apakah? Apakah dia keturunan orang soleh atau jangan-jangan keturunan orang yang tidak baik? Itu kita harus selektif. Dan yang harus dilihat dari nasab adalah apakah kita ada hubungan darah dengan calon istri kita atau hubungan sepersusuan. Mohon maaf, banyak orang yang dia melakukan zina di berbagai tempat, ternyata dia punya anak di berbagai kota dengan wanita yang berbeda-beda. Dan ternyata anaknya bertemu ketika sudah besar. Ini secara nasab haram menikah satu susuan dan satu darah. Tetapi di antara ketiga itu, Rasul menyampaikan poin yang paling penting terakhir adalah lidiniha. Fazfar bizatiddin taribat siyadak. Biarpun cantik, kaya, nasabnya bagus, tapi kalau secara agama nol, secara akhlak tidak baik, tidak tahu bagaimana cara membaca Al-Quran, sia-sia kita mendapati jodoh seperti ini. Karena titik poin utamanya adalah beragama. Walaupun tidak good looking, walaupun tidak kaya raya, walaupun tidak berasal dari keluarga yang baik, tapi kalau agama dan pribadinya baik, insya Allah pernikahan kita akan lebih indah. Mudah-mudahan sahabat salam yang lagi jomblo dan sedang mencari jodoh bisa mempertimbangkan 4 poin yang diberikan oleh Rasulullah SAW.